斩杀怪病，火热之中，5个修魔海都现至今，就有劳二位了。只是我修为不够，无法我元婴期的修为，有时候必须用献配制度。那邱兄便与在下一。不过若是王兄想要，可以。你可有古传送阵的地图？但也算共患难过。地图，等到时我本就没打算只寻一。王兄，若无他事，在这御剑之中，里面从一开始就在逼我出手。Halo guys, welcome back to KD Universe. Kita akan melanjutkan Donghua Lord Wanglin alias Xianni. Nah, di minggu kemarin kita semua sudah melihat gimana kesaktian dari Wanglin sampai bisa menundukkan semua tetua di sekte Yuntian. Gak cuma para tetua, bahkan kelima leluhur sekte yang dipanggil pun itu sama saja. Wanglin taklukkan semua guys. Memang hebat di Lord kita satu ini nih. Sehingga dengan ini resmilah Wanglin menjadi penguasa sekte yang baru. Nah, tapi guys, kita semua tahu tujuan utama Wanglin adalah balas dendam kepada orang yang sudah menghabisi kedua orang tuanya, yang tidak lain adalah Feng Huayan. Maka di episode kali ini Wanglin akan memulai petualangannya. So maka dari itu kita pun masuk ke intro ya guys. Hehehe. Singkat cerita, Wanglin pun sampai ke suatu kota, di mana di kota itu sedang terjadi sebuah bencana yang aneh. Nah, bencana ini membentuk hujan hitam yang sungguh misterius. Bagi para monster yang terkena hujan hitam ini, mereka malah menjadi semakin kuat dan semakin agresif, sangat beringas. Sampai-sampai kota di sana itu diserang oleh mereka membabi buta guys. Tapi bagi para manusia, hujan hitam ini tidak lain hanyalah penyakit dan berbahaya. Sampai-sampai banyak mati guys. Wadidaw. Kota yang begitu kacau, monster menyerang tanpa henti. Sementara Wanglin mendapatkan informasi dari bawahannya, portal teleportasi yang Wanglin butuhkan itu ada di kota Lianmo. Nah, posisinya Wanglin membutuhkan yang namanya portal teleportasi. Itu dikarenakan kalau dia pengen kembali ke kerajaan Cao alias kampung halamannya, dia tuh harus melewati Laut Iblis. Nah, masalahnya bencana hujan hitam ini membuat semua tempat di daerah sini tuh jadi nggak aman guys. Sehingga pilihan paling aman adalah menggunakan portal teleportasi. Seperti itu. 余斩杀怪病，火热之中，5个修魔海都现至今。 Sementara tidak jauh dari sana, ada orang-orang dari sekte iblis racun yang sedang melakukan perjalanan. Wanita yang bernama Shang Guancai, pria bernama Ma Jinrong. Jadi ceritanya sosok pria berjubah kuning yang tidak lain adalah Qiu Seping. Dia itu mengajak kedua murid sekte iblis racun untuk menangkap monster tingkat tinggi yang ada di sini. Muncullah sosok monster yang mereka butuhkan, yaitu kalajengking tingkat 8. Kedua murid yang percaya diri, mereka langsung turun tangan untuk menangkapnya. Sebenarnya di sini Seping ingin membantai Wanglin guys. Jadi kalau semisal si Wanglin ranahnya lebih rendah atau dia gagal menerobos ke Nasken Soul, maka dirinya gak bakal segan-segan untuk membantai Wanglin menggunakan racun kalajengking ini. Waduh. 有劳二位了。只是我修为不够，无法我元婴期的修为，有时候必须用献配制度。 Namun gak lama dari itu, Wanglin pun sudah datang dan dia melihat ada Seping. Sementara kedua murid sekte racun iblis yang mencoba menghabisi sang kalajengking, tetapi mereka gagal dan malah diserang balik. Ketika sang kalajengking ingin membantai mereka, tiba-tiba muncullah kekuatannya membuat sang kalajengking langsung kabur masuk ke dalam tanah. Yang ternyata itu adalah tindakannya Wanglin. Sempat membuat Seping terkejut. Ketika si Wanglin menunjukkan sosoknya, membuat Seping lebih terkejut lagi. Wanglin mengungkapkan kebusukan rencana Seping di hadapan mereka, di mana Seping itu sengaja menyembunyikan ranahnya
supaya kedua murid sekte racun ingin membantu. Nah, setelah mereka berhasil menangkap sang kalajengking, kedua murid tersebut akan dihabisi. Padahal guys, si Seping ini sudah berada di ranah Naskin Soul. Jadi posisinya dia tuh cuma berpura-pura lemah aja gitu. Setelah menyadari itu, kedua murid pun langsung kabur dari sana guys. Tentu tidak dibiarkan oleh Seping. Tapi serangan Seping digagalkan oleh Wang Lin dengan alasan kalau kedua murid dihabisi, nanti masalah bakalan semakin panjang. Jadi cukup biarkan mereka lolos. Tapi kalau keduanya kabur juga, mereka kan bisa melaporkan apa yang terjadi. Ciu Seping ujung-ujungnya akan diincar sama istana iblis racun guys. Wang Lin sih gak mau banyak basa-basi. Dia langsung bertanya, apakah Seping memiliki peta kuno? Seping tidak memilikinya, tapi mungkin di kota utama bisa mendapatkan peta tersebut. Sehingga Wang Lin mengajak Seping untuk pergi mencari bersama. 那邱雄便于在下一，不过若是王兄想要，可以，你可有古传送阵的地图？ 但也算共患难过。 Sebenarnya si Wang Lin guys memiliki rencana untuk menjebak Seping dan tentu Seping menyadari hal tersebut sehingga dia ada pilihan memberikan peta susunan teleportasi sesuai dengan ingatan yang dia miliki. Seharusnya ingatan itu mirip dengan peta kuno yang Wang Lin cari. Jadi tugasnya sudah selesai, maka waktunya untuk Seping pergi dari sana. Dan mereka pun bubar guys. Singkat cerita, 7 hari sudah berlalu. Di tengah jalan, Wang Lin merasakan ada yang aneh dengan tempat tersebut. Seperti nggak ada sosok kehidupan sama sekali. Binatang sekecil apapun tidak ada. 地图，等到时地，我本就没打算只寻一。王兄，若无他事，在这遇见之中，里面从一开始就在逼我出手杀。 Dia mengeluarkan binatang gorilanya untuk mengecek kira-kira apa yang aneh dan benar aja guys. Ternyata ada formasi yang langsung menghisap sang gorila. Nasib untung dia bisa meloloskan diri dari hisapan tersebut. Wali mencoba membekukannya tetapi malah muncul sosok patung muka yang melancarkan serangan frekuensi suara. Langsung Wali bekukan seisi muka itu. Sepertinya di dalam patung ada monster guys. Wang Lin coba hancurkan dan tuar. Benar aja di sana ternyata ada monster yang mirip nyamuk. Buset, nyamuk segede ini sekali hisap bisa meninggoy kita guys. Wang Lin pun langsung mengejar dirinya. Liko bersama sang gorila juga dikeluarkan untuk mengejar si monster nyamuk. Kecepatannya begitu luar biasa, dia bisa berpindah tempat dalam waktu singkat. Tentu membuat Wang Lin tertarik. Dia mencoba menyerangnya, tetapi tiada hasil. Nyamuk ini sungguh hebat dalam hal bertahan. Belum menyerah, Wang Lin mencoba membentuk klon tubuh dari sang monster nyamuk, sehingga terjadilah pertarungan antar sang nyamuk melawan klon tubuhnya. Tapi tampaknya sosok monster nyamuk ini sungguh pintar. Dia bisa mengelabui klon itu dan menyerang dari belakang. Wang Lin pun mau tidak mau harus mengeluarkan bendera kematiannya, menangkap sang monster nyamuk dan dia masukkan ke dalam klon tubuh nyamuk buatan dia guys. Setelah ditangkap, langsung Wang Lin jinakkan menggunakan sihir khusus. Setelah dijinakkan, Wang Lin memberikan dia makan banyak sekali ramuan batin. Secara cepat, nyamuk itu yang dari kecil membesar sampai cukup besar untuk bisa dinaiki oleh Wang Lin. Oh alah, ternyata Wang Lin kita pengen nambahin anak buah guys. Makanya dia tangkap si monster nyamuk. Sementara itu di kota Lianmo, Wang Lin sambil menyamar dia menghampiri ke tempat pelelangan. Di sana sungguh ramai, penuh dengan orang yang terus menawar dengan barang-barang lelang. Sembari memperhatikan sekitar, Wang Lin melihat apa saja yang orang-orang jual di sana. Tapi ternyata Wang Lin nggak cuma memantau ya guys.
karena dia menawarkan pil tingkat menengah untuk ditukarkan dengan peta susunan teleportasi kuno. Tentu itu menjadi perdebatan orang-orang. Masalahnya, peta yang Wang Lin cari itu memiliki kualitas tinggi dan tentu harganya luar biasa. Tawaran Wang Linnya cuma sekedar beberapa pil tingkat menengah yang gak bakalan cukup dong. 我这玄灭传音，我这里有避水丹秘籍和 只换上品丹药。 Wali menawarkan batu spiritual kelas terbaik yang dimana itu harusnya sudah punah dan langka. Dia tunjukkan ke hadapan semua orang. Benar-benar batu spiritual kelas terbaik. Semua orang auto terkejut dan terus membicarakan batu ini. Tapi tiba-tiba muncul juga sosok misterius yang mengatakan dia memiliki apa yang dicari oleh Wang Lin. Waduh, segera ditunjukkan peta kunonya. Peta tersebut tidak hanya menunjukkan arah antar jemput portal secara detail, tetapi juga menunjukkan tingkat kerusakannya, guys. 不是金泉，我没听错吧？ Sosok misterius ini meminta permintaan lain selain batu spiritual. Dia pengen Wang Lin membantu dia dalam membantai seseorang. Katanya sih musuhnya sudah berada di ranah Naske Soul dan sangat kuat. Langsung Wang Lin terima aja, dia nggak ada takut-takutnya, guys. Singkat cerita, mereka berdua sudah dekat dengan musuh yang ingin dihabisi. Tapi ternyata Wang Lin kita tidak bodoh. Dia tahu kalau sebenarnya dirinya itu sedang dijebak. Sengaja dibawa ke tengah hutan supaya dikepung oleh pasukannya sudah disiapkan. Para assassin ini ditujukan untuk menghabisi dia dan merampok semua harta Wang Lin. Wang Lin langsung membantai habis sang kakek tua dan mengambil peta kunonya. Para assassin juga dia bantai habis tanpa tersisa. Salah jebak orang mereka, guys. 你小子挺错发现的。刚到， Setelah dibantai, semua tas Xiangkun mereka pun diambil dan diperiksa. Ada satu sarung pedang yang sangat bagus, mirip dengan milik dia di masa lalu, guys. Wali mencoba memasukkan pedangnya ke sarung itu, tetapi reaksinya begitu luar biasa. Sepertinya senjata yang masuk ke dalam sarung ini minimal harus berada di tingkat yang benar-benar tinggi. Dengan begitu, kekuatannya dihasilkan juga mencapai maksimal dan sangat kuat. Jadi sekarang dia harus mencari senjata yang tingkatnya sesuai, guys. Wali pun menggabungkan peta yang sudah dikumpulkan dan akhirnya dia menemukan titik susunan teleportasi yang dirinya butuhkan. Nah, ini dia, guys. Segera Wali hampiri dan membuka susunan teleportasi itu menggunakan batu-batu spiritual. Sebelum berteleportasi, dia jadi teringat akan masa lalu ketika masih bersama dengan kedua orang tuanya. Bahkan momen-momen kematian dari kedua orang tuanya dia ingat betul. Soalnya dia sudah menunggu selama 400 tahun untuk momen pembalasan dendam ini, guys. Dan keluar. Akhirnya dia berteleportasi. 血能神兼备。还有这些酱牛肉泥刀呢，这个。 Tapi kira-kira gimana, guys? Jangan kemana-mana dulu dong. Kita masuk ke bagian review untuk part 45 yang akan rilis lagi di hari Senin depan. Hehe. Udah penasaran kalian kan? Jadi nantinya kita semua bakal melihat si Wang Lin ternyata akan kembali ke rumah dia, guys. Dia sangat senang, kangen bukan main akan kampung halamannya, terutama kepada ayah dan ibunya, ya kan? Tapi nggak lama dari itu, tiba-tiba muncul seorang gadis yang menganggap Wang Lin sebagai pencuri. Soalnya dia diam-diam masuk ke dalam rumah leluhurnya. Iya ya, kan udah 400 tahun, guys. Otomatis Wang Lin dan orang tuanya dianggap sebagai leluhur. Udah tua soalnya. Tapi Wang Lin juga bingung. Dia tidak melihat adanya akar spiritual di tubuh wanita ini. Apalagi setelah dia cek, dia tidak menemukan akar spiritual di semua orang yang ada di kotanya ini.
Dalam artian, satu kota tidak bisa berkultivasi dan tidak menjadi orang praktisi gitu guys. Jadi orang biasa aja. Setelah itu, dia bertemu dengan Chang Kuang. Di akhir, dia bakal bertarung melawan Fuji. Wah, pertanyaannya apa yang terjadi di kota ini? Kok tiba-tiba semua orang kehilangan akar spiritual mereka? Apa jangan-jangan ini semua tindakan dari Feng Huayan yang mengutuk satu kota dia gitu guys? Bisa jadi. So, kita bakal tunggu lagi di episode-episode selanjutnya dan pastinya cuman di sini. KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, kalau gitu, see you guys.